Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Kali ini saya akan melanjutkan membaca bab 33, bab 34, dan bab 35. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bab 33, Pembalikan. Anda mendapat tugas menentukan ganti rugi bagi korban kejahatan dengan kekerasan. Anda sekarang mempertimbangkan kasus seorang laki-laki yang kehilangan fungsi lengan kanan karena luka tembak. Dia tertembak ketika berjalan melewati toko di lingkungan yang sedang dirampok. Ada dua toko yang terletak dekat rumah korban. Salah satunya lebih sering dia kunjungi. Pertimbangkan dua skenario. 1. Perampokan terjadi di toko yang sering dia kunjungi. 2. Toko langganannya sedang tutup karena ada pemakaman. Jadi dia ke toko lain dan di toko itu dia tertembak. Apakah toko tempat orang itu tertembak berpengaruh bagi ganti ruginya? Anda membuat keputusan dalam evaluasi bersama saat Anda memikirkan dua resiko sekaligus dan membuat perbandingan. Anda bisa terapkan satu aturan. Jika Anda pikir skenario kedua layak mendapat ganti rugi lebih tinggi, Anda harus memberi nilai uang lebih tinggi kepadanya. Ada kesepakatan hampir universal pada jawabannya. Ganti rugi harus sama di kedua situasi. Ganti ruginya adalah untuk cedera yang menyebabkan cacat. Jadi mengapa lokasi terjadinya harus berpengaruh? Evaluasi bersama kedua skenario memberi Anda kesempatan untuk memeriksa prinsip moral Anda mengenai faktor-faktor yang ada sangkut pautnya dengan ganti rugi untuk korban. Bagi kebanyakan orang, lokasi bukan satu faktor itu, seperti pada situasi lain yang membutuhkan perbandingan tersurat. Kita berpikir lambat dan sistem 2 terlibat. Psikolog Dale Miller dan Chetri McFarlane yang pertama kali merancang kedua skenario menyajikan keduanya ke berbagai orang untuk evaluasi tunggal. Dalam percobaan antar subjek mereka, tiap peserta hanya melihat satu skenario dan memberi nilai dolar kepadanya. Seperti bisa Anda tebak, Miller dan McFarlane menemukan bahwa korban diberi ganti rugi lebih besar ketika dia tertembak di toko yang jarang dia kunjungi, ketimbang jika ditembak di toko langganannya. Rasa pedih, saudara dekat rasa menyesal adalah perasaan kontrafaktual yang timbul karena pemikiran andai saja dia belanja di toko langganannya langsung muncul dalam benak. Mekanisme sistem 1 yang akrab, substitusi dan penyesuaian intensitas, menerjemahkan kekuatan reaksi emosional terhadap cerita ke skala uang, menciptakan perbedaan besar pada ganti rugi dalam dolar. Perbandingan antara kedua percobaan mengungkapkan kontras yang tajam. Hampir semua orang yang melihat kedua skenario bersama-sama dalam subjek menyetujui prinsip bahwa rasa pedih bukan sesuatu yang sah dipertimbangkan. Sayangnya prinsip itu hanya berlaku ketika kedua skenario dilihat bersama-sama, dan bukan seperti itu biasanya dalam kehidupan. Normalnya kita mengalami kehidupan dalam mode antar subjek, ketika pilihan lain yang bisa mengubah pikiran Anda tidak hadir. Dan tentu saja, WYSIATI. Alhasil, kepercayaan yang Anda setujui ketika memikirkan moralitas tidak mesti mempengaruhi reaksi emosional Anda. Dan intuisi moral yang muncul dalam benak Anda di berbagai situasi tidak konsisten secara internal. Kesenjangan antara evaluasi tunggal dan evaluasi bersama atas skenario perampokan termasuk dalam kelompok besar pembalikan
Pertimbangan dan pilihan pembalikan preferensi pertama ditemukan pada awal 1970-an dan banyak pembalikan jenis lain dilaporkan selama bertahun-tahun, menantang ilmu ekonomi. Pembalikan preferensi punya tempat yang penting dalam sejarah percakapan antar psikolog dan ekonom. Pembalikan yang menarik perhatian dilaporkan oleh Sarah Lichtenstein dan Paul Slovic, dua psikolog yang kuliah pasca sarjana di University of Michigan. Bersama-sama Amos, mereka melakukan percobaan mengenai preferensi antara pertaruhan yang saya tunjukkan dalam versi disederhanakan. Anda diminta memilih antara dua pertaruhan yang akan dimainkan di roda roulette dengan 36 bagian. Pertaruhan A, peluang 11/36 mendapat $160, peluang 25/36 kehilangan $15. Pertaruhan B, peluang 35/36 mendapat $40, peluang 1/36 kehilangan $10. Anda diminta memilih antara pertaruhan yang aman dan yang lebih beresiko, hampir pasti mendapat jumlah kecil, atau kesempatan kecil mendapat jumlah yang lebih besar dengan probabilitas rugi yang besar. Keamanan unggul dan B merupakan pilihan yang lebih populer. Sekarang perhatikan tiap pertaruhan secara terpisah. Jika Anda memiliki pertaruhan itu, berapa harga terendah yang akan Anda tetapkan untuk menjualnya? Ingat bahwa Anda tidak sedang tawar-menawar dengan siapapun. Tugas Anda hanya menetapkan harga terendah yang membuat Anda bersedia menyerahkan pertaruhan itu. Cobalah. Boleh jadi Anda mendapati bahwa hadiah yang bisa didapat jadi menonjol dalam tugas ini, dan evaluasi Anda mengenai nilai pertaruhan dijangkarkan di nilai itu. Hasilnya mendukung dugaan tersebut, dan harga jual pertaruhan A lebih tinggi daripada pertaruhan B. Itu pembalikan preferensi. Orang memilih B dibanding A, tapi jika membayangkan memiliki hanya salah satunya, mereka menetapkan nilai lebih tinggi untuk A dibanding B. Seperti di skenario perampokan, pembalikan preferensi terjadi karena evaluasi bersama memusatkan perhatian ke satu aspek situasi, kenyataan bahwa pertaruhan A lebih tak aman daripada pertaruhan B yang kurang menonjol dalam evaluasi tunggal. Ciri-ciri yang menyebabkan perbedaan pertimbangan antara pilihan dalam evaluasi tunggal: rasa pedih karena korban berada di toko yang salah, dan penjangkaran kemungkinan jumlah uang yang didapat direndam atau tak relevan ketika pilihan-pilihan dievaluasi bersama. Reaksi emosional sistem 1 jauh lebih mungkin mempengaruhi evaluasi tunggal. Perbandingan yang terjadi dalam evaluasi bersama selalu melibatkan penilaian yang lebih hati-hati dan berat, yang membutuhkan sistem 2. Pembalikan preferensi bisa dibuktikan dalam percobaan dalam subjek, ketika peserta percobaan menetapkan harga tiap pilihan sebagai bagian satu daftar panjang, dan juga memilih di antara pilihan-pilihan. Para peserta tak tahu mengenai ketidakkonsistenannya, dan reaksi mereka ketika ditunjukkan bahwa mereka tak konsisten bisa menarik suatu wawancara tahun 1968 terhadap seorang peserta percobaan yang dilakukan Sarah Lichtenstein adalah klasik dalam bidang tersebut. Si pelaku percobaan berbicara panjang lebar dengan seorang peserta yang bingung, yang memilih satu pertaruhan dibanding yang lain, lalu bersedia membayar uang untuk menukar barang yang dia baru pilih dengan yang baru dia tolak, dan terus bolak-balik menjalani siklus itu. Ekor rasional kiranya tak rentan mengalami pembalikan preferensi, sehingga fenomena tersebut merupakan tantangan bagi model pelaku rasional serta teori ekonomi yang dibangun dengan model itu. Tantangan itu biasanya bisa saja diabaikan, tapi tidak. Beberapa tahun sesudah, David Graeber dan Carlos Plout mempublikasikan artikel di American Economic Review yang bergengsi, melaporkan penelitian mereka sendiri atas fenomena yang telah dijabarkan Lichtenstein dan Slovic. Itu barangkali penemuan pertama psikolog percobaan yang pernah menarik perhatian ahli ekonomi.
Paragraf pembuka artikel Greater dan Plot itu dramatis, tak seperti biasanya untuk makalah ilmiah. Dan maksud mereka jelas, telah dikumpulkan sejumlah data dan teori dalam psikologi yang seharusnya menarik bagi ahli ekonomi. Kalau diterima begitu saja, data itu tak konsisten dengan teori preferensi dan berdampak besar bagi prioritas riset dalam ilmu ekonomi. Makalah ini melaporkan hasil serangkaian percobaan yang dirancang untuk menyangkal pekerjaan para psikolog sebagaimana diterapkan kepada ilmu ekonomi. Greater dan Plot mendaftarkan 13 teori yang dapat menjelaskan penemuan para psikolog dan melaporkan percobaan-percobaan yang dirancang dengan baik untuk menguji teori-teori itu. Salah satu hipotesis mereka yang jelas dianggap merendahkan oleh para psikolog adalah bahwa hasil itu terjadi karena percobaannya dilakukan psikolog. Akhirnya, hanya satu hipotesis yang tersisa, bahwa para psikolog benar. Greater dan Plot mengakui bahwa hipotesis itu adalah yang paling tak memuaskan dari sudut pandang teori preferensi standar, karena memperkenankan pilihan individual bergantung kepada konteks pembuat pilihan. Suatu pelanggaran doktrin koherensi. Boleh jadi Anda berpikir hasil mengejutkan itu bakal menyebabkan para ahli ekonomi merenung karena satu asumsi dasar teori mereka ditantang dan ditumbangkan. Tapi bukan seperti itu adanya ilmu sosial, termasuk psikologi dan ekonomi. Kepercayaan teoritis dalam ilmu sosial itu kuat dan diperlukan tak hanya satu penemuan menghebohkan untuk membuat teori mapan dipertanyakan serius. Malah laporan Greater dan Plot yang layak dipuji kejujurannya hanya berpengaruh kecil kepada keyakinan para ahli ekonomi. Barangkali termasuk Greater dan Plot sendiri. Tapi laporan itu menimbulkan kesediaan lebih besar di kalangan ahli ekonomi untuk menganggap serius riset psikologi dan sangat memajukan percakapan lintas bidang ilmu. Kategori: setinggi apakah John? Jika John setinggi 1,5 meter, jawaban Anda bergantung pada umurnya. Dia dianggap jangkung sekali kalau umurnya 6 tahun dan pendek kalau umurnya 16 tahun. Sistem satu Anda otomatis mengambil norma yang relevan dan makna skala tinggi tubuh otomatis disesuaikan. Anda juga bisa menyesuaikan intensitas antar kategori dan menjawab pertanyaan semahal apakah hidangan restoran yang setara dengan tinggi John. Jawaban Anda akan bergantung kepada umur John lagi. Hidangan itu akan lebih murah jika John berumur 16, bukan 6 tahun. John berumur 6 tahun, tinggi badannya 1,5 meter. Jim berumur 16 tahun, tinggi badannya 1,55 meter. Dalam evaluasi tunggal, semua orang akan setuju bahwa John sangat jangkung dan Jim tidak, karena keduanya dibandingkan dengan norma yang berbeda. Jika Anda ditanya perbandingan langsung apakah John setinggi Jim, Anda akan menjawab bahwa John tidak setinggi Jim. Tidak ada kejutan dan hanya sedikit ambiguitas. Tapi dalam situasi lain, prospek objek dan peristiwa mendapat konteks sendiri dalam perbandingan bisa menyebabkan pilihan tak koheren dalam hal-hal serius. Semestinya Anda tak mendapat kesan bahwa evaluasi tunggal dan bersama selalu tak konsisten satu sama lain, atau bahwa pertimbangan itu selalu kacau. Dunia kita dipecah menjadi kategori-kategori dengan norma masing-masing, seperti anak laki-laki umur 6 tahun atau meja. Mempertimbangkan dan preferensi itu koheren dalam tiap kategori, tapi berpotensi tak koheren ketika objek yang dievaluasi termasuk kategori yang berbeda. Contoh, jawab 3 pertanyaan berikut. Mana yang Anda lebih suka, apel atau persik? Mana yang Anda lebih suka, steak atau semur? Mana yang Anda lebih suka, apel atau steak? Pertanyaan pertama dan kedua merujuk ke barang-barang yang termasuk kategori yang sama, dan Anda langsung tahu yang mana yang Anda lebih sukai. Selain itu, Anda bakal mendapat peringkat yang sama dari evaluasi tunggal. Seberapa suka apelkah Anda dan seberapa suka persikkah Anda? Karena apel dan persik sama-sama buah,
tidak akan ada pembalikan preferensi karena buah yang berbeda dibandingkan dengan norma yang sama dan secara tersirat dibandingkan satu sama lain juga dalam evaluasi bersama. Berbeda dengan pertanyaan dalam satu kategori. Tak ada jawaban yang stabil untuk perbandingan apel dan steak, tak seperti apel dan persik. Apel dan steak tidak saling menggantikan dan tidak memenuhi kebutuhan yang sama. Kadang Anda ingin steak dan kadang Anda ingin apel, tapi Anda jarang bilang yang satu bisa menggantikan yang lain. Bayangkan Anda menerima email dari suatu organisasi yang biasanya Anda percayai, meminta sumbangan untuk suatu tujuan. Lumba-lumba di banyak tempat, pembiakan terancam pencemaran yang bakal menyebabkan penurunan populasi lumba-lumba. Dana khusus yang didukung sumbangan pribadi telah diadakan untuk menyediakan tempat pembiakan bebas polusi bagi lumba-lumba. Asosiasi apa saja yang ditimbulkan permintaan itu, Anda sadar atau tidak, gagasan dan ingatan mengenai tujuan lain yang berkaitan muncul dalam benak. Proyek-proyek yang dimaksudkan untuk melestarikan spesies langka lebih mungkin diingat. Evaluasi dimensi, baik buruk adalah operasi otomatis sistem 1 dan Anda membentuk kesan-kesan kasar mengenai peringkat lumba-lumba di antara spesies-spesies yang Anda pikirkan. Lumba-lumba jauh lebih menarik daripada misalnya musang, keong, atau ikan mas. Peringkatnya lumayan tinggi dalam kumpulan spesies yang langsung dibandingkan dengannya. Pertanyaan yang Anda mesti jawab bukanlah mengenai apakah Anda lebih suka lumba-lumba daripada ikan mas. Anda diminta memberi jumlah uang. Tentu saja boleh jadi Anda tahu pengalaman permintaan terdahulu bahwa Anda tak pernah menanggapi permintaan semacam ini. Selama beberapa menit, bayangkan diri Anda sebagai orang yang menyumbang apabila diminta seperti itu. Seperti banyak pertanyaan sukar lain, pemberian nilai dolar bisa dilakukan dengan substitusi dan penyesuaian intensitas. Pertanyaan dolar itu sukar, tapi ada pertanyaan lain yang langsung tersedia. Karena Anda suka lumba-lumba, Anda barangkali akan merasa bahwa menyelamatkan lumba-lumba itu baik. Langkah berikutnya yang juga otomatis menghasilkan jumlah dolar dengan menerjemahkan intensitas rasa suka Anda terhadap lumba-lumba ke skala sumbangan. Anda tahu mengenai skala sumbangan Anda sebelumnya untuk tujuan lingkungan hidup yang bisa berbeda dengan skala sumbangan Anda ke politik atau tim sepak bola atau alma mater Anda. Anda tahu jumlah sebesar apa yang dianggap sumbangan sangat besar untuk Anda dan jumlah sebesar apa yang besar, biasa, dan kecil. Anda juga punya skala untuk sikap Anda terhadap spesies dari suka sekali sampai tidak suka. Oleh karena itu, Anda bisa menerjemahkan sikap Anda ke skala dolar, bergerak otomatis dari suka sekali ke sumbangan besar, dan dari sana ke jumlah dolar. Pada kesempatan lain, Anda mendapat permintaan yang berbeda. Pekerja pertanian yang terpapar matahari berjam-jam lebih banyak terkena kanker kulit daripada masyarakat umum. Pemeriksaan kesehatan secara teratur bisa mengurangi resikonya. Akan diadakan dana untuk mendukung pemeriksaan kesehatan bagi kelompok-kelompok beresiko. Apakah ini masalah yang mendesak? Kategori apa yang diingat sebagai norma ketika Anda memutuskan apakah sesuatu mendesak atau tidak? Jika secara otomatis menggolongkan masalah itu sebagai perkara kesehatan masyarakat, barangkali Anda menganggap ancaman kanker kulit terhadap pekerja pertanian tidak begitu penting di antara berbagai isu. Hampir pasti lebih rendah daripada peringkat lumba-lumba di antara berbagai spesies yang terancam punah. Selagi menerjemahkan kesan Anda mengenai pentingnya perkara kanker kulit secara relatif menjadi sejumlah dolar. Boleh jadi Anda akan mengajukan jumlah sumbangan yang lebih kecil dibanding yang Anda tawarkan untuk melindungi satu hewan yang menarik. Dalam percobaan lumba-lumba, menarik sumbangan yang agak lebih besar dalam evaluasi tunggal dibanding pekerjaan pertanian. Lalu pikirkan kedua kasus dalam evaluasi bersama.
Di antara keduanya, yang mana yang layak mendapat sumbangan lebih besar dalam dolar? Lumba-lumba atau pekerja pertanian? Evaluasi bersama menonjolkan satu ciri yang tak terlihat dalam evaluasi tunggal, namun langsung dianggap penting ketika terdeteksi. Petani itu manusia, lumba-lumba bukan. Tentu saja Anda tahu itu, tapi fakta tersebut tak relevan bagi pertimbangan yang Anda buat dalam evaluasi tunggal. Kenyataan bahwa lumba-lumba itu bukan manusia tak muncul karena semua isu yang aktif dalam ingatan Anda punya ciri itu. Kenyataan bahwa pekerja pertanian itu manusia tidak terpikir karena semua perkara kesehatan masyarakat melibatkan manusia. Pembingkaian sempit dalam evaluasi tunggal memperkenankan lumba-lumba mendapat skor intensitas lebih tinggi, menimbulkan sumbangan yang lebih besar dari penyesuaian intensitas. Evaluasi bersama mengubah penggambaran perkaranya, ciri manusia versus hewan, jadi menonjol ketika kedua kasus dilihat bersamaan. Dalam evaluasi bersama, orang lebih memilih pekerja pertanian dan bersedia menyumbang lebih banyak bagi kesejahteraan mereka dibanding untuk melindungi spesies yang menarik tapi bukan manusia. Lagi-lagi, seperti kasus pertaruhan dan penembakan di toko, pertimbangan yang dibuat dalam evaluasi tunggal dari bersama tidak akan konsisten. Christopher Hayes dari University of Chicago telah memberikan contoh pembalikan preferensi berikut, satu di antara banyak dari tipe yang sama. Objek yang dievaluasi adalah kamus musik bekas. Kamus A, tahun terbit 1993, jumlah entry 10.000, kondisi seperti baru. Kamus B, tahun terbit 1993, jumlah entry 20.000, kondisi sampul sobek sisanya seperti baru. Ketika kedua kamus disajikan dalam evaluasi tunggal, kamus A diberi harga lebih tinggi, tapi tentu saja preferensi berubah dalam evaluasi bersama. Hasilnya menggambarkan hipotesis evaluabilitas Hess. Jumlah entry tak diperhatikan dalam evaluasi tunggal, karena angka tidak bisa jelas bahwa kamus B lebih unggul dalam ciri itu, dan juga jelas bahwa jumlah entry jauh lebih penting daripada kondisi sampul. Pembalikan tak adil. Ada alasan bagus untuk percaya bahwa penegakan keadilan terjangkit keracunan yang bisa dipakai diprediksi dalam beberapa bidang. Buktinya sebagian dapat di percobaan, termasuk penelitian terhadap juri dalam sidang bohongan, dan sebagian dari pengamatan terhadap pola dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Di satu percobaan, para anggota juri yang direkrut dari daftar panggil juri di Texas diminta menentukan ganti rugi di beberapa kasus-kasusnya dihadirkan bersamaan. Masing-masing terdiri atas satu klaim cedera fisik dan satu klaim kerugian keuangan. Para juri pertama-tama mempertimbangkan salah satu skenario, lalu diperlihatkan kasus pasangannya, lalu diminta membandingkan keduanya. Berikut rangkuman sepasang kasus. Kasus 1. Seorang anak menderita luka bakar ketika baju tidurnya terbakar selagi si anak bermain dekat korek api. Perusahaan yang memproduksi baju tidur tidak membuat baju tidurnya cukup tahan api. Kasus 2. Tindakan tak bijaksana satu bank menyebabkan bank lain rugi 10 juta dolar. Separuh peserta mempertimbangkan kasus satu dulu dalam evaluasi tunggal sebelum membandingkan kedua kasus dalam evaluasi bersama. Urutannya dibalik bagi separuh peserta lainnya. Dalam evaluasi tunggal, anggota-anggota juri menetapkan ganti rugi lebih tinggi ke bank dibanding anak yang luka bakar, diduga karena besarnya kerugian menjadi jangkar yang tinggi. Namun ketika kasus-kasus itu dievaluasi bersama, simpati terhadap individu korban unggul dari efek jangkar, dan para juri meningkatkan ganti rugi untuk si anak sehingga melebihi ganti rugi untuk bank. Dalam rata-rata dari beberapa pasangan kasus semacam itu,
Ganti rugi untuk korban yang mengalami cedera secara pribadi di atas 2 kali lipat lebih besar dalam evaluasi bersama dibanding dalam evaluasi tunggal. Juri yang melihat kasus anak terbakar saja menetapkan ganti rugi yang setara dengan intensitas perasaan mereka. Mereka tak tahu bahwa ganti rugi ke si anak bakal terlihat kurang ketika dibanding dengan ganti rugi besar untuk suatu lembaga keuangan. Dalam evaluasi bersama, ganti rugi untuk bank tetap dijangkarkan kerugian yang ditanggungnya. Tapi ganti rugi ke anak yang luka bakar meningkat, mencerminkan rasa marah yang dipicu keteledoran yang menyebabkan cedera pada anak. Seperti telah kita lihat, rasionalitas biasanya ditampung oleh pembingkaian yang lebih lebar dan komprehensif, dan evaluasi bersama jelas lebih lebar daripada evaluasi tunggal. Tentu saja Anda harus waspada dengan evaluasi bersama bila orang yang mengendalikan apa yang Anda lihat punya kepentingan sendiri dengan apa yang Anda pilih. Para penjual segera belajar bahwa manipulasi konteks konsumen melihat barang dapat sangat mempengaruhi preferensi, kecuali pada kasus-kasus manipulasi sengaja. Ada dugaan bahwa pertimbangan komparatif yang mesti melibatkan sistem 2 lebih mungkin stabil dibanding evaluasi tunggal, yang sering mencerminkan intensitas tanggapan emosional sistem 1. Kita bakal berharap bahwa lembaga apapun yang menyediakan konteks lebar untuk orang yang mempertimbangkan kasus-kasus individual. Saya terkejut ketika diberitahu Kastan bahwa juri yang menetapkan ganti rugi dilarang untuk melihat kasus lain. Sistem hukum Amerika Serikat bertentangan dengan akal sehat psikologi, menyukai evaluasi tunggal. Dalam penelitian lain terhadap keracunan di sistem hukum, Stein membandingkan hukum administratif yang bisa dijatuhkan oleh berbagai badan pemerintah Amerika Serikat termasuk Occupational Safety dan Health Administration dan Environmental Protection Agency. Stein menyimpulkan bahwa di dalam kategori hukum terlihat sangat masuk akal, setidaknya dalam arti kerusakan lebih berat dihukum lebih berat untuk pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja. Hukum terbesar adalah untuk pelanggaran yang berulang, kemudian untuk pelanggaran yang sengaja dan serius, dan yang paling ringan adalah karena tidak melakukan pencatatan dengan benar. Tapi Anda seharusnya tidak kaget bila ukuran hukuman itu sangat beragam di berbagai badan, yang lebih mencerminkan politik dan sejarah ketimbang perhatian global terhadap keadilan. Denda tertinggi untuk pelanggaran serius terhadap peraturan keselamatan kerja adalah 7.000 won, $7.000. Sementara pelanggaran terhadap Wheelbarrow Conversion Acts bisa menyebabkan denda sampai $25.000. Denda tampak masuk akal dalam konteks hukuman lain yang ditetapkan tiap badan, tapi ganjil ketika dibandingkan dengan satu sama lain. Seperti pada contoh lain di bab ini, Anda baru saja bisa melihat absurditasnya kalau dua kasus dilihat bersamaan dalam bingkai lebar. Sistem hukuman administratif itu koheren pada tiap badan tapi tak koheren secara global. Bicara tentang pembalikan, unit BTU tidak berarti buat saya sampai saya melihat keragamannya di banyak AC. Evaluasi bersama itu penting. Kamu berkata ini pidato yang hebat karena kamu membandingkan dengan pidatonya yang lain. Dibanding orang lain, dia tetap payah. Seringkali kalau memperlebar bingkai, kita mendapat keputusan yang lebih kuat. Kalau melihat tiap kasus sendiri-sendiri, kamu bisa diarahkan reaksi emosional sistem 1. Bab 34. Bingkai dan realitas. Italia dan Prancis bertanding di final Piala Dunia 2006. Dua kalimat berikut sama-sama menjabarkan hasilnya. Italia menang, Prancis kalah. Apa pernyataan-pernyataan itu punya makna yang sama? Jawabannya sepenuhnya bergantung kepada apa yang Anda maksud dengan makna. Untuk keperluan penalaran logis, kedua penjabaran hasil pertandingan itu bisa saling dipertukarkan karena menunjuk keadaan yang sama, sebagaimana kata filsuf. Kondisi kebenaran keduanya identik. Jika salah satu kalimat tersebut benar,
yang lainnya benar pula. Itulah cara Ekon memahami kepercayaan dan kesukaan Ekon terkait realitas. Khususnya, objek pilihan mereka adalah keadaan dunia yang tak dipengaruhi kata-kata yang dipilih untuk menyebutkannya. Ada pengertian lain makna ketika Italia menang dan Prancis kalah. Benar-benar tidak punya makna yang sama. Dalam pengertian tersebut, makna suatu kalimat adalah apa yang terjadi dalam mesin asosiatif Anda selagi Anda memahaminya. Dua kalimat itu menimbulkan asosiasi yang berbeda. Italia menang memicu pemikiran mengenai tim Italia dan apa yang dilakukannya sehingga menang. Prancis kalah memicu pemikiran mengenai tim Prancis dan apa yang dilakukannya sehingga kalah, termasuk tandukan bintang Prancis Zidane terhadap seorang pemain Italia dalam hal asosiasi yang dimunculkan di benak cara sistem satu bereaksi terhadapnya. Dua kalimat itu benar-benar bermakna berbeda. Kenyataan bahwa pernyataan yang setara secara logika memicu reaksi yang berbeda, membuat manusia mustahil selalu rasional seperti Ekon. Pembingkaian emosional. Amos dan saya menerapkan label efek pembingkaian terhadap pengaruh cara perumusan terhadap kepercayaan dan preferensi. Ini satu contoh yang kami gunakan. Maukah Anda menerima pertaruhan yang menawarkan peluang 10% mendapat $95 dan peluang 90% kehilangan $5? Maukah Anda membayar $5 untuk ikut lotre yang menawarkan peluang 10% mendapat $100 dan peluang 90% tidak mendapat apa-apa? Pertama, beri waktu sejenak untuk meyakinkan diri Anda sendiri bahwa kedua soal itu identik. Di kedua soal Anda harus memutuskan apakah mau menerima prospek tak pasti yang akan membuat Anda lebih kaya $95 atau lebih miskin $5. Seseorang yang preferensinya terikat realitas bakal memberi jawaban yang sama untuk kedua pertanyaan. Tapi orang seperti itu langka. Malah satu versi menarik lebih banyak jawaban positif yang kedua. Hasil buruk jauh lebih bisa diterima jika dibingkai sebagai biaya pembelian tiket lotre yang tak menang dibanding kalau dijabarkan sebagai kerugian karena kalah judi. Seharusnya kita tak kaget. Rugi memicu perasaan negatif yang lebih kuat daripada biaya. Pilihan tidak terikat realitas karena sistem satu tidak terikat realitas. Soal yang kami buat dipengaruhi apa yang kami pelajari dari Richard Thaler yang memberitahu kami bahwa waktu dia masih mahasiswa pasca sarjana, dia memasang kartu bertuliskan biaya itu bukan kerugian di papan. Dalam esai awalnya mengenai perilaku konsumen, Thaler menjabarkan debat mengenai apakah stasiun pengisian bahan bakar boleh menawarkan harga berbeda untuk pembelian tunai atau dengan kartu kredit. Lobi kartu kredit berusaha keras membuat perbedaan harga jadi ilegal, tapi punya posisi cadangan. Kalau boleh ada, perbedaan harga itu bakal disebut diskon tunai, bukan biaya kartu kredit. Psikologinya tepat. Orang akan lebih mudah meninggalkan diskon daripada membayar biaya tambahan. Keduanya boleh jadi setara secara ekonomi, tapi tak setara secara emosional. Dalam satu percobaan elegan, satu tim ahli saraf di University College London memandukan penelitian efek pembingkaian dengan pencatatan aktivitas di berbagai bagian otak untuk menyediakan ukuran yang bisa diandalkan atas tanggapan otak. Percobaan terdiri atas banyak tes. Gambar 14 menggambarkan dua tahap salah satu tes. Pertama, peserta diminta membayangkan bahwa dia menerima sejumlah uang, dalam hal ini €50. Peserta lalu diminta memilih antara hasil yang pasti dan berjudi dengan putaran roda. Jika roda berhenti dengan menunjukkan putih, dia menerima keseluruhan uang. Jika menunjuk hitam, dia tak mendapat apa-apa. Hasil pasti adalah nilai harapan perjudian. Dalam hal ini mendapat €20.
Terdapat gambar 14, saya akan meletakkannya di description box. Sebagaimana ditunjukkan, hasil pasti yang sama bisa dirumuskan dengan dua cara. Menyimpan 20 euro atau kehilangan 30 euro. Hasil objektifnya sama persis di kedua bingkai dan ekon yang terikat. Realitas bakal menanggapi keduanya dengan cara yang sama, memilih kepastian atau berjudi tanpa peduli pembingkaian. Tapi kita sudah tahu bahwa akal budi manusia tak terikat realitas. Kecenderungan untuk mendekat atau menjauh dipicu oleh kata-kata dan kita berharap sistem satu bisa ke arah pilihan pasti ketika disebut menyimpan dan menjauhi pilihan pasti ketika disebut kehilangan. Percobaan terdiri atas banyak tes dan tiap peserta mendapat beberapa soal pilihan dalam bingkai menyimpan atau kehilangan. Sebagaimana diperkirakan, kedua, puluh peserta menunjukkan efek pembingkaian. Mereka lebih mungkin memilih kepastian di bingkai menyimpan dan lebih mungkin memilih berjudi di bingkai kehilangan. Tapi para peserta tidak semua seragam, beberapa lebih rentan terkena pembingkaian soal. Yang lain bisa membuat pilihan yang sama tanpa peduli bingkai, sebagaimana yang harus dilakukan individu yang terikat realitas. Para pelaku percobaan memeringkat ke-20 peserta dengan label mencolok, indeks rasionalitas. Aktivitas otak dicatat selagi para peserta membuat tiap keputusan. Kemudian, tes-tes dibagi menjadi dua kategori. 1. Tes ketika pilihan peserta sesuai dengan bingkai, memilih kepastian di versi menyimpan, memilih berjudi di versi kehilangan. 2. Tes ketika pilihan peserta tidak sesuai dengan bingkai. Hasil yang luar biasa itu menggambarkan potensi bidang baru neuroekonomi, studi terhadap apa yang terjadi di otak orang selagi membuat keputusan. Para ahli saraf telah melakukan ribuan percobaan semacam itu, dan mereka telah belajar memperkirakan bagian tertentu otak menyala, menandakan peningkatan aliran oksigen yang memberi kesan peningkatan aktivitas saraf, tergantung sifat tugas. Berbagai bagian yang berbeda aktif ketika individu memperhatikan benda yang dilihat, membayangkan menendang bola, atau memikirkan rumah. Bagian lain yang menyala ketika emosi individu terpancing, mengalami konflik atau berkonsentrasi menyelesaikan masalah. Walau para ahli saraf dengan hati-hati menghindari kata-kata, bagian otak ini melakukan ini dan itu. Mereka sudah belajar banyak mengenai kepribadian, berbagai bagian otak dan sumbangan analisis otak terhadap penafsiran psikologis telah sangat meningkat. Studi pembingkaian memberi 3 temuan utama. Satu, daerah yang biasanya dikaitkan dengan rangsangan emosi amigdala cenderung aktif ketika pilihan peserta sesuai dengan pembingkaian. Itulah yang kita harapkan ketika kata-kata bermuatan emosional menyimpan dan kehilangan, menghasilkan kecenderungan langsung untuk memilih kepastian ketika dibingkai sebagai keuntungan, atau menghindarinya ketika dibingkai sebagai kerugian. Amigdala diakses sangat cepat oleh rangsangan emosional dan mungkin terlibat sistem satu. Daerah otak yang diketahui terkait konflik dan kendali diri, singulat anterior, lebih aktif ketika peserta tak melakukan apa yang wajar. Ketika memilih kepastian, meski disebut kehilangan, menolak kecenderungan sistem satu, rupanya melibatkan konflik. Para peserta paling rasional yang paling tak terkena efek pembingkaian menunjukkan peningkatan aktivitas di bagian depan otak yang terlibat dalam perpaduan emosi dan nalar untuk memandu keputusan. Yang menarik individu rasional bukanlah yang menunjukkan bukti terkuat konflik dari aktivitas saraf. Tampaknya para peserta elit sering tidak selalu terikat realitas dengan hanya mengalami sedikit konflik. Dengan memadukan pengamatan pilihan sebenarnya dengan pemetaan aktivitas saraf, penelitian tersebut menyediakan penggambaran bagus atas bagaimana emosi yang dipicu kata bisa bocor ke pemilihan final. Satu percobaan yang dilaksanakan Amos bersama kolega-kolega di
Harvard Medical School adalah contoh klasik pembingkaian emosional para dokter peserta percobaan diberi data statistik mengenai hasil dua penanganan untuk kanker paru-paru, pembedahan dan radiasi. Kemungkinan bertahan hidup sesudah 5 tahun lebih tinggi bagi pembedahan. Tapi dalam jangka pendek, pembedahan lebih beresiko daripada radiasi. Separuh peserta membaca data jumlah pasien yang bertahan hidup, sementara yang lain menerima informasi yang sama tapi disampaikan berupa jumlah pasien yang meninggal. Dua deskripsi hasil jangka pendek untuk pembedahan adalah kemungkinan bertahan hidup sesudah 1 bulan adalah 90%. Pada 10% kasus terjadi kematian dalam bulan pertama. Sesudah Anda ketahui hasilnya, pembedahan lebih populer di bingkai pertama, 84% dokter memilihnya, daripada di bingkai kedua, 50% memilih radiasi. Kesetaraan logis kedua penjabaran itu jelas, dan pembuat keputusan yang terikat realitas bakal membuat pilihan yang sama tanpa peduli versi mana yang dia lihat. Tapi sistem satu sebagai mana kita mengenalinya jarang tak peduli kepada kata-kata emosional. Kematian itu buruk, bertahan hidup itu baik, dan peluang bertahan hidup 90% terdengar membesarkan hati, sementara peluang kematian 10% terdengar menakutkan. Satu temuan penting penelitian itu adalah bahwa dokter juga rentan terhadap efek pembingkaian. Sama seperti orang awam di bidang medis, pasien rumah sakit, dan mahasiswa pasca sarjana sekolah bisnis. Jelas, pendidikan kedokteran tidak melindungi dari kekuatan pembingkaian. Studi menyimpan kehilangan, dan percobaan peluang bertahan hidup versus kematian. Berbeda di satu hal penting, para peserta di studi pengamatan aktivitas otak menjalani banyak tes dan menghadapi banyak bingkai. Mereka punya kesempatan mengenali efek pengalihan perhatian bingkai dan menyederhanakan tugas dengan menggunakan bingkai umum. Barangkali dengan menerjemahkan jumlah dalam kehilangan menjadi padanannya dalam menyimpan. Diperlukan orang yang cerdas dan sistem dua yang waspada untuk belajar melakukannya. Dan segelintir peserta yang berhasil melakukannya barangkali termasuk pelaku rasional yang diidentifikasi para pelaku percobaan. Sementara itu para dokter yang membaca data statistik mengenai dua terapi dalam bingkai bertahan hidup tak punya alasan untuk menduga bahwa mereka bakal membuat pilihan yang berbeda kalau mendengar data yang sama di bingkai dengan kematian. Pengubahan bingkai itu berat dan sistem 2 normalnya malas, kecuali ada alasan jelas untuk berbuat berbeda. Kebanyakan kita secara pasif menerima masalah keputusan sebagaimana di bingkai, dan karena itu jarang punya kesempatan untuk menemukan seberapa jauh preferensi kita terikat bingkai, bukan terikat realitas. Intuisi kosong. Amos dan saya membuka pembahasan pembingkaian dengan satu contoh yang telah dikenal sebagai masalah penyakit Asia. Bayangkan, Amerika Serikat bersiap menghadapi wabah penyakit tak biasa dari Asia yang diperkirakan akan mematikan 600 orang. Dua pilihan program itu untuk memerangi penyakit itu telah diajukan. Umpama, perkiraan ilmiah atas konsekuensi kedua program sebagai berikut. Jika program A dijalankan, 200 orang akan selamat. Jika program B dijalankan, ada probabilitas 1:3, 600 orang akan selamat. Dan probabilitas 2:3, tak seorang pun akan selamat. Sebagian besar responden memilih program A. Mereka memilih kepastian dibanding berjudi. Hasil kedua program dibingkai secara berbeda di versi kedua. Jika program A-Action dijalankan, 400 orang akan mati. Jika program B-Action dijalankan, ada probabilitas 1:3, tak seorang pun akan mati, dan probabilitas 2:3, 600 orang akan mati.
Lihat baik-baik dan bandingkan kedua versi. Konsekuensi program A dan A aksen identik. Begitu juga konsekuensi program B dan B aksen. Tapi di bingkai kedua, kebanyakan orang memilih berjudi. Perbedaan pilihan di kedua bingkai cocok dengan teori prospek ketika hasil memilih berjudi atau kepastian bisa berbeda tergantung hasilnya baik atau buruk. Pembuat keputusan cenderung memilih kepastian dibanding judi. Mereka menghindari resiko ketika hasilnya baik. Mereka cenderung menolak kepastian dan memilih berjudi. Mereka mengambil resiko ketika kedua hasilnya buruk. Kesimpulan-kesimpulan itu sudah dipastikan untuk pilihan antara berjudi atau kepastian dalam hal uang. Masalah penyakit menunjukkan bahwa aturan yang sama berlaku ketika hasilnya diukur dalam jumlah nyawa yang terselamatkan atau hilang. Dalam konteks itu juga, percobaan pembingkaian menunjukkan bahwa preferensi menghindari atau mengambil resiko tidak terikat realitas. Preferensi antara hasil-hasil objektif yang sama bisa berbalik karena perumusan yang berbeda. Satu pengalaman yang Amos ceritakan ke saya menambahkan kengerian dalam cerita. Amos diundang untuk berbicara kepada sekelompok profesional kesehatan masyarakat, orang-orang yang membuat keputusan mengenai vaksin dan program lain. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan contoh masalah penyakit Asia kepada mereka. Separuh melihat versi nyawa selamat, lainnya melihat versi nyawa hilang. Seperti orang-orang lain, para profesional itu rentan terkena efek pembingkaian. Cukup mengkhawatirkan karena para pejabat yang membuat keputusan yang mempengaruhi kesehatan semua orang bisa dipengaruhi manipulasi dangkal seperti itu. Tapi kita mesti terbiasa dengan gagasan bahwa keputusan penting pun dipengaruhi, kalau bukan ditentukan oleh sistem satu. Yang lebih meresahkan adalah apa yang terjadi ketika orang dikonfrontasi dengan ketidakkonsistenannya. Anda memilih pasti menyelamatkan 200 nyawa di satu rumusan, dan Anda memilih berjudi dibanding menerima kematian 400 orang di rumusan lain. Sesudah Anda tahu pilihan Anda tak konsisten, bagaimana Anda akan memutuskan? Jawabannya biasanya diam karena malu. Intuisi yang menentukan pilihan pertama. Kali ini berasal dari sistem satu dan tak memiliki dasar moral lebih kuat dibanding kesukaan menyimpan 20 euro atau ketidaksukaan kehilangan 30 euro. Pasti menyelamatkan nyawa itu baik, kematian itu buruk. Sebagian besar orang mendapati bahwa sistem dua mereka tak punya intuisi moral sendiri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya berterima kasih kepada ahli ekonomi hebat Thomas Schelling untuk contoh efek pembingkaian favorit saya yang dia jabarkan dalam bukunya Choice and Consequence. Buku Schelling ditulis sebelum karya kami mengenai pembingkaian dipublikasikan, dan pembingkaian bukan perhatian utamanya. Dia melaporkan pengalamannya mengajar satu kelas di Kennedy School, Harvard, ketika topiknya adalah keringanan terkait anak dalam aturan pajak. Schelling memberitahu para mahasiswanya bahwa ada keringanan standar bagi pembayar pajak yang memiliki anak, dan besar keringanan itu tak tergantung pendapatan si pembayar pajak. Dia meminta pendapatan para mahasiswa terhadap usul berikut. Haruskah keringanan terkait anak lebih besar bagi orang kaya dibanding orang miskin? Intuisi Anda sendiri mungkin sama dengan intuisi para mahasiswa Schelling. Mereka menganggap gagasan menguntungkan orang kaya dengan keringanan lebih besar tak bisa diterima. Schelling lalu menunjukkan bahwa hukum pajak bersifat mana suka. Kasus normal dalam peraturan pajak adalah keluarga tanpa anak, dan pajak dikurangi berdasarkan keringanan untuk tiap anak. Tentu saja, aturan pajak bisa diubah dengan kasus normal lain, keluarga dengan 2 anak. Dalam rumusan itu, keluarga dengan jumlah anak di bawah 2 bakal membayar biaya tambahan. Lalu Schelling meminta para mahasiswanya memberi pendapat terhadap usul lain. Haruskah orang miskin yang tak punya anak membayar biaya tambahan sebesar orang kaya yang tak punya anak? Lagi-lagi Anda barangkali setuju dengan reaksi para mahasiswa terhadap gagasan itu yang mereka tolak dengan sama kuat seperti yang pertama.
Tapi scaling menunjukkan kepada kelasnya bahwa secara logis mereka tak bisa menolak kedua usul sekaligus. Sandingkan kedua perumusan, perbedaan pajak yang harus dibayar keluarga tanpa anak dan keluarga dengan dua anak dijabarkan sebagai pengurangan pajak di versi pertama dan peningkatan pajak di versi kedua. Jika di versi pertama Anda ingin orang miskin menerima keuntungan yang sama, atau lebih besar dengan orang kaya karena punya anak, Anda harus ingin orang miskin membayar kerugian yang setidaknya sama dengan orang kaya karena tak punya anak. Kita bisa kenali sistem satu yang sedang bekerja. Sistem satu memberi tanggapan langsung terhadap pertanyaan apapun mengenai kaya dan miskin. Kalau meragukan pilihan yang miskin, yang mengejutkan di soal scaling adalah bahwa aturan moral yang tampak sederhana itu tidak bisa diandalkan kerjanya. Aturan itu menghasilkan jawaban-jawaban yang saling bertentangan untuk soal yang sama, tergantung bagaimana soal itu dibingkai. Dan tentu saja Anda sudah tahu pertanyaan yang datang kemudian. Sekarang sesudah Anda lihat bahwa reaksi Anda terhadap masalah keringanan pajak karena anak dipengaruhi bingkai. Apa jawaban Anda untuk pertanyaan? Bagaimana seharusnya aturan pajak memperlakukan anak orang kaya dan anak orang miskin? Lagi-lagi Anda mungkin akan diam 1000 bahasa. Anda punya intuisi moral mengenai perbedaan antara anak orang kaya dan orang miskin. Tapi intuisi tersebut bergantung pada satu titik rujukan yang Mana suka dan tidak ada hubungan dengan masalah sebenarnya. Masalahnya, pertanyaan mengenai keadaan dunia sebenarnya adalah seberapa banyak pajak yang harus dibayar keluarga. Bagaimana cara membuat aturan pajak? Anda tak punya intuisi moral yang meyakinkan untuk membimbing Anda memecahkan masalah itu. Perasaan moral Anda terkait dengan bingkai terhadap deskripsi realitas ketimbang realitas itu sendiri. Hikmah mengenai hakikat pembingkaian itu tajam. Pembingkaian seharusnya tak dipandang sebagai interferensi yang menutupi atau melencengkan preferensi dasar. Setidaknya dalam kasus ini dan juga pada masalah penyakit Asia dan pembedahan versus radiasi untuk kanker paru-paru, tidak ada preferensi dasar yang tertutup atau terlencengkan oleh bingkai. Preferensi kita adalah terhadap masalah yang dibingkai dan intuisi moral kita terkait deskripsi, bukan isi. Bingkai bagus. Bingkai itu tak sama semua. Dan beberapa bingkai jelas lebih bagus daripada cara-cara lain untuk menjabarkan atau memikirkan hal yang sama. Simak pasangan soal berikut. Seorang perempuan telah membeli 2 tiket teater yang masing-masing seharga $80. Ketika dia sampai di teater, dia membuka dompet dan menemukan bahwa kedua tiketnya hilang. Akankah dia membeli 2 tiket lagi? Seorang perempuan pergi ke teater, berniat membeli 2 tiket yang masing-masing seharga $80. Dia sampai di teater, membuka dompet dan mendapati bahwa uang $160 yang mau dipakai membeli tiket hilang. Dia bisa memakai kartu kredit. Akankah dia membeli tiket? Para responden yang hanya melihat satu versi masalah itu mencapai kesimpulan yang berbeda, tergantung bingkai. Kebanyakan orang percaya bahwa di cerita pertama si perempuan akan pulang tanpa menonton pertunjukan jika dia kehilangan tiket, dan kebanyakan orang percaya bahwa dia akan tetap membeli tiket pertunjukan jika dia kehilangan uang. Seharusnya penjelasannya sudah familiar. Soal ini melibatkan akuntansi mental dan sesat pikir biaya tertanam. Perbedaan bingkai memunculkan rekening mental yang berbeda, dan dampak kerugian bergantung kepada rekening tempat terjadinya. Ketika tiket pertunjukan tertentu hilang, wajar saja kalau kerugiannya dihitung dalam rekening terkait pertunjukan itu. Biasanya tampak berlipat ganda dan mungkin menjadi lebih besar daripada pengalaman yang didapat. Sementara itu, kehilangan uang dimaksudkan ke rekening pengeluaran umum si calon penonton teater, sedikit lebih miskin daripada dugaan dia sebelumnya. Dan pertanyaan yang bisa diajukan kepada diri sendiri adalah apakah pengurangan kecil pada kekayaan yang untuk dikeluarkan akan mengubah keputusannya untuk membayar tiket. Sebagian besar responden menganggap keputusannya tidak bakal berubah.
Versi uang hilang mengarah ke keputusan yang lebih beralasan. Versi itu adalah bingkai yang lebih bagus karena kerugian, biarpun yang hilang adalah tiket, sudah tertanam dan biaya tertanam seharusnya diabaikan. Sejarah tidak relevan dan satu-satunya perkara yang penting adalah kumpulan pilihan yang dimiliki sekarang. Berikut kemungkinan konsekuensinya. Apapun yang hilang, faktanya dia sudah kurang kaya dibanding sebelum membuka dompet. Jika orang yang kehilangan tiket meminta nasihat saya, ini yang akan saya katakan. Apakah Anda bakal tetap membeli tiket jika Anda kehilangan uang dengan jumlah yang sama? Jika iya, silakan beli tiket baru. Bingkai lebih berat dan rekening inklusif biasanya mengarah ke keputusan yang lebih rasional. Di contoh berikut, dua alternatif memicu intuisi matematis yang berbeda, dan salah satunya lebih unggul dibanding yang lain. Dalam satu artikel berjudul The MPG Illusion yang muncul di majalah Science pada 2008, psikolog Richard Lerik dan Jack Searle mengidentifikasi kasus ketika penerimaan pasif terhadap bingkai yang menyesatkan menimbulkan biaya besar dan konsekuensi serius pada kebijakan. MPG adalah miles per gallon atau konsumsi bensin dalam hitungan mil yang bisa ditempuh per galon penerjemah. Sebagian besar pembeli mobil menyebut konsumsi bensin sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan mereka. Mereka tahu bahwa mobil yang bisa berjalan lebih jauh untuk tiap galon bahan bakar punya biaya operasional yang lebih rendah. Tapi bingkai yang secara tradisional digunakan di Amerika Serikat, mil per galon MPG, menyediakan bimbingan yang buruk sekali bagi keputusan individu dan pembuat kebijakan. Pertimbangan dua pemilik mobil yang ingin mengurangi biaya operasional. Adam beralih dari mobil boros 12 mpg ke mobil yang sedikit berkurang boros 14 mpg. Beth yang peduli lingkungan beralih dari mobil 30 mpg ke mobil 40 mpg. Anggap keduanya berpergian dengan jarak yang sama dalam 1 tahun. Siapa yang akan menghemat lebih banyak dengan berganti mobil? Hampir pasti Anda juga memiliki intuisi seperti banyak orang bahwa tindakan Beth lebih besar pengaruhnya daripada tindakan Adam. Pengurangan MPG sampai 10 dan bukan hanya 2 seperti dari 30 ke 40. Bukan hanya 1/6 dari 12 ke 14. Sekarang libatkan sistem 2 Anda dan hitung. Jika kedua pemilik mobil sama-sama berpergian sejauh 10.000 mil, Adam akan mempengaruhi konsumsinya dari 833 galon besar ke 714 galon masih besar, menghemat 119 galon. Penggunaan bensin Beth akan turun dari 333 galon ke 250 galon, hanya menghemat 83 galon. Bingkai MPG itu keliru dan seharusnya diganti bingkai galon per mil atau liter per 100 km yang digunakan di kebanyakan negara lain. Seperti ditunjukkan Lerik dan Searle, intuisi sesat yang ditimbulkan bingkai MPG bisa menyesatkan pembuat kebijakan dan pembeli mobil. Di bawah Presiden Obama, Cass Sunstein menjadi Administrator Office of Information and Regulatory Affairs bersama Richard Thaler. Sunstein turut menulis Nudge, buku pedoman dasar penerapan ekonomi perilaku terhadap kebijakan. Bukan kebetulan bahwa stiker hemat bahan bakar dan peduli lingkungan yang akan ditampilkan di tiap mobil baru mulai 2013 untuk pertama kali di Amerika Serikat mencakup informasi galon per mil. Sayangnya rumus yang tepat akan ditulis dengan huruf kecil bersama informasi MPG dengan huruf lebih besar, tapi arah geraknya sudah benar. Jeda 5 tahun antara publikasi The MPG Illusion dan penerapan koreksi sebagian barangkali merupakan rekor kecepatan penerapan signifikan ilmu psikologi terhadap kebijakan publik. Satu pedoman mengenai penyumbangan organ tubuh dalam kejadian kematian karena kecelakaan, ditulis di surat izin mengemudi di banyak negara. Perumusan pedoman itu adalah kasus lain ketika satu bingkai lebih unggul daripada yang lain. Hanya sedikit orang yang bakal mengatakan bahwa keputusan menyumbang organ itu tak penting.
Tapi ada bukti kuat bahwa sebagian besar orang memilih tanpa berpikir. Buktinya berasal dari perbandingan antara tingkat penyumbangan organ di negara-negara Eropa yang mengungkapkan perbedaan besar di antara negara-negara yang bertetangga dan berbudaya sama. Satu artikel yang dipublikasikan pada 2003 mencatat bahwa tingkat penyumbangan organ tubuh mendekati 100% di Austria, tapi hanya 12% di Jerman, 86% di Swedia, tapi hanya 4% di Denmark. Perbedaan-perbedaan besar itu adalah efek pembingkaian yang disebabkan oleh bentuk pertanyaan penting. Di negara-negara dengan tingkat penyumbangan tinggi, pilihan normal adalah menerima, dan orang yang tidak mau menyumbang harus mencontreng kontak di formulir. Kalau mereka tak melakukan itu, mereka dianggap bersedia menyumbang. Di negara-negara dengan tingkat penyumbangan rendah, pilihan normal adalah tidak menyumbang. Orang harus mencontreng kotak untuk menandakan bersedia jadi donor. Itu saja. Penanda terbaik untuk mengetahui orang akan mau menyumbang organ atau tidak adalah pilihan apa yang disediakan tanpa harus mencontreng. Tak seperti efek pembingkaian lain yang telah ditelusuri ke ciri-ciri sistem 1. Efek penyumbangan organ tubuh paling baik dijelaskan oleh kemalasan sistem 2. Orang akan mencontreng kotak kalau sudah memutuskan apa yang mau dilakukan. Jika mereka tak siap menghadapi pertanyaan itu, mereka harus berusaha berpikir apakah mau mencontreng atau tidak. Saya bayangkan formulir penyumbangan organ ketika orang harus menyelesaikan satu soal matematika dalam kotak yang berhubungan dengan keputusan mereka. Salah satu kotak berisi soal 2 tambah 2 sama dengan tanda tanya, sementara soal di kotak lain adalah 13 kali 37 sama dengan tanda tanya. Tingkat penyumbangan pasti terpengaruh. Ketika peran perumusan diakui, muncul persoalan kebijakan. Rumusan apa yang harus dipakai dalam kasus ini? Jawabannya jelas. Jika Anda percaya bahwa pasokan besar organ tubuh sumbangan itu bagus untuk masyarakat, Anda tak akan netral terhadap rumusan yang menghasilkan hampir 100% sumbangan dan rumusan lain yang menghasilkan sumbangan dari 4%. Seperti telah kita lihat berkali-kali, pilihan penting dikendalikan oleh ciri tak penting. Itu memalukan, bukan seperti itu keinginan kita dalam membuat keputusan penting. Selain itu, bukan seperti itu cara kita mengalami kerja akal budi, tapi bukti ilusi kognitifnya tak bisa disangkal. Hitung itu sebagai satu perkara yang menentang teori pelaku rasional. Teori yang layak disebut teori menyatakan bahwa peristiwa tertentu itu mustahil, tak akan terjadi jika teorinya benar. Ketika peristiwa mustahil diamati terjadi, teori terpatahkan. Teori bisa bertahan lama sesudah bukti telak menyangkalnya, dan model agen rasional jelas bertahan sesudah ada bukti yang kita lihat, dan banyak bukti lain. Kasus sumbangan organ tubuh menunjukkan bahwa perdebatan mengenai rasionalitas manusia bisa punya efek besar di dunia nyata. Perbedaan besar antara mereka yang percaya model peraku rasional dan meragukannya adalah bahwa yang percaya menganggap perumusan pilihan tak bisa mempengaruhi preferensi pada masalah-masalah besar. Mereka bahkan tak akan tertarik menyelidiki persoalan itu. Jadi, kita sering mendapat hasil yang inferior. Mereka yang ragu dengan rasionalitas tak terkejut. Mereka sudah terlatih untuk peka terhadap kekuatan faktor tak penting dan menentukan preferensi harapan saya. Pembaca buku ini mendapat kepekaan itu. Bicara tentang bingkai dan realitas. Mereka akan merasa lebih baik terhadap apa yang terjadi kalau bisa membingkai hasil sebagai harapan uang yang bisa disimpan ketimbang berapa yang hilang. Mari mengubah bingkai masalahnya dengan mengubah titik rujukan. Bayangkan kita belum memilikinya. Berapa kira-kira harganya menurut kita? Masukkan kerugiannya ke rekening mental. Pengeluaran umum. Kamu akan merasa lebih baik. Mereka memintamu mencontreng kota untuk tidak dimasukkan daftar pengiriman surat. Daftar mereka bakal mengecil kalau mereka memintamu mencontreng untuk dimasukkan. Bagian 5, 2 diri. Bagian ini terdiri dari 4 bab, yaitu
Bab 35, Dua Diri. Bab 36, Kehidupan sebagai cerita. Bab 37, Kesejahteraan yang dialami. Bab 38, Berpikir mengenai kehidupan. Tapi kali ini saya hanya akan membacakan bab 35. Bab yang lain akan saya bacakan di next audiobook. Bab 35, Dua Diri. Istilah utilitas punya dua makna dalam sejarah panjangnya. Jeremy Bentham membuka Introduction to the Principles of Moral and Legislation dengan kalimat terkenal, alam telah menempatkan umat manusia di bawah kekuasaan dua tuan, rasa sakit dan kenikmatan. Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Berikut menentukan apa yang akan kita lakukan. Dalam catatan kaki yang kikuk, Bentham meminta maaf karena menggunakan kata utilitas terhadap pengalaman tersebut dengan berkata dia tak mampu menemukan kata yang lebih baik untuk membedakan tafsir Bentham atas istilah tersebut. Saya akan menyebutnya utilitas pengalaman. Selama 100 tahun terakhir, para ahli ekonomi telah menggunakan kata yang sama untuk menyebut sesuatu yang lain, sebagaimana ahli ekonomi dan ahli teori keputusan menerapkannya. Artinya adalah kecenderungan untuk bisa diinginkan, dan saya menyebutnya utilitas keputusan. Teori utilitas harapan misalnya, sepenuhnya membahas aturan-aturan rasionalitas yang seharusnya mempengaruhi utilitas keputusan. Teori itu tidak berkata apa-apa mengenai pengalaman hedonis. Tentu saja kedua konsep utilitas akan cocok jika orang menginginkan apa yang akan dinikmati dan menikmati apa yang dipilih untuk diri sendiri. Dan asumsi kecocokan itu tersirat dalam gagasan umum bahwa pelaku ekonomi itu rasional. Pelaku rasional diharapkan tahu selera diri sendiri sekarang dan pada masa depan, dan diperkirakan membuat keputusan baik yang akan memaksimalkan kepentingan tersebut. Utilitas pengalaman. Ketertarikan saya terhadap kemungkinan kesenjangan antara utilitas pengalaman dan utilitas keputusan sudah lama ada. Selagi Amos dan saya masih menggarap teori prospek, saya merumuskan teka-teki seperti ini. Bayangkan individu yang menerima satu suntikan menyakitkan tiap hari. Tidak ada adaptasi. Dari hari ke hari rasa sakitnya tetap sama. Akankah orang memberi nilai yang sama bagi pengurangan jumlah suntikan dari 20 ke 18 dengan dari 6 ke 4? Adakah pembenaran bagi perbedaannya? Saya tak mengumpulkan data karena hasilnya jelas. Anda bisa pastikan sendiri bahwa Anda bakal membayar lebih untuk mengurangi jumlah suntikan sampai sepertiganya dari 6 ke 4 dibanding 1/10 dari 20 ke 18. Utilitas keputusan menghindari dua suntikan membayar lebih besar di kasus pertama dibanding kasus kedua, dan semua orang akan membayar lebih banyak untuk pengurangan pertama dibanding pengurangan kedua. Tapi perbedaan itu absurd jika rasa sakit tak berubah dari hari ke hari. Apa yang bisa membenarkan pemberian utilitas yang berbeda terhadap pengurangan total rasa sakit dari dua suntikan tergantung jumlah suntikan sebelumnya? Dalam kata-kata yang kita gunakan sekarang, teka-teki itu memperkenalkan gagasan bahwa utilitas pengalaman bisa diukur dengan jumlah suntikan. Juga diusulkan bahwa setidaknya dalam beberapa kasus utilitas pengalaman adalah kriteria yang harus dijadikan alat menilai keputusan. Seorang pembuat keputusan yang membayar dengan harga berbeda-beda untuk mendapat keuntungan utilitas pengalaman yang sama atau menghindari kerugian yang sama berarti berbuat kesalahan. Boleh jadi Anda menganggap pengamatan itu sudah jelas, tapi dalam teori keputusan, satu-satunya dasar untuk menilai bahwa suatu keputusan itu salah adalah ketidakkonsistenan dengan preferensi lain. Amos dan saya membahas masalah itu, tapi tak mendalaminya. Bertahun-tahun kemudian, saya kembali ke masalah tersebut. Pengalaman dan ingatan. Bagaimana cara mengukur utilitas pengalaman?
Bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti seberapa banyak rasa sakit yang Helen derita selama prosedur medis ini? Atau seberapa banyak kesenangan yang dia dapat dari 20 menit berada di pantai? Ahli ekonomi Britania Francis Edgeworth berspekulasi mengenai topik tersebut pada abad ke-19 dan mengusulkan gagasan hedonimeter, alat hayalan yang setara dengan alat di stasiun pencatat cuaca yang kiranya mengukur tingkat rasa senang atau sakit yang dialami orang. Utilitas pengalaman bisa beragam, sebagaimana suhu atau tekanan udara harian, dan hasilnya seiring waktu bakal dibuat grafik. Jawaban bagi pertanyaan seberapa banyak rasa sakit atau senang yang Helen alami selama menjalani prosedur medis atau berlibur adalah luas daerah di bawah kurva. Waktu berpergian penting dalam konsep Edgeworth. Jika Helen berada di pantai selama 40 menit, bukan hanya 20 menit, dan rasa senangnya tidak bertambah, total utilitas pengalaman pada peristiwa itu berlipat ganda, sebagaimana melipat gandakan jumlah suntikan membuat serangkaian suntikan jadi 2 kali lebih buruk. Itu teori Edgeworth, dan sekarang kita punya pemahaman presisi mengenai syarat berlakunya teori tersebut. Grafik-grafik di gambar 14 menunjukkan profil pengalaman dua pasien yang mengalami kolonoskopi yang menyakitkan dari satu penelitian yang dirancang bersama oleh Don Riedlmayer dan saya. Riedlmayer, seorang dokter dan peneliti University of Toronto, melaksanakan penelitian itu pada awal 1990-an. Kolonoskopi sekarang biasa dilaksanakan bersama pemberian obat bius dan obat pembuat lupa, tapi obat-obat itu belum banyak dipakai ketika data kami dikumpulkan. Para pasien diminta menandakan tingkat rasa sakit yang mereka alami setiap 60 detik. Data yang ditunjukkan adalah dalam skala dari 0, tidak sakit sama sekali, sampai 10, sakit tak tertahankan. Seperti bisa Anda lihat, pengalaman tiap pasien cukup beragam selama prosedur, yang berlangsung selama 8 menit untuk pasien A dan 24 menit untuk pasien B. Pembacaan terakhir yang menunjukkan 0 dicatat sesudah prosedur berakhir. Total 154 pasien ikut serta dalam percobaan. Prosedur tersingkat berlangsung selama 4 menit, yang terpanjang selama 69 menit. Kemudian perhatikan satu pertanyaan mudah. Anggap kedua pasien menggunakan skala rasa sakit dengan cara yang sama. Siapa yang lebih menderita? Tidak ada keraguan. Ada kesepakatan umum bahwa pasien B lebih menderita. Pasien B menghabiskan waktu yang sama dengan pasien A pada semua tingkat rasa sakit, dan luas daerah di bawah kurva jelas lebih besar untuk B dibanding A. Tentu saja faktor pentingnya adalah B menjalani prosedur yang lebih lama. Saya akan menyebut pengukuran berdasarkan laporan rasa sakit dari waktu ke waktu sebagai total hedonimeter. Terdapat gambar ke-15. Saya akan meletakkannya di description box. Waktu prosedur berakhir, semua peserta diminta menilai total jumlah rasa sakit yang telah mereka alami selama prosedur. Kata-katanya diniatkan untuk mendorong mereka memikirkan keseluruhan rasa sakit yang telah mereka laporkan. Mereproduksi total hedonimeter. Yang mengejutkan, para pasien tak melakukan itu. Analisis statistika mengungkapkan dua temuan yang menggambarkan satu pola yang kita sudah amati di percobaan lain. Aturan puncak akhir penilaian retrospektif global bisa diprediksi dengan baik oleh rata-rata tingkat rasa sakit yang dilaporkan pada saat terparah yang dialami dan pada akhir rasa sakit. Pengabaian durasi. Lama prosedur tak berpengaruh sama sekali terhadap penilaian total rasa sakit. Sekarang Anda bisa menerapkan aturan-aturan itu ke profil pasien A dan B. Penilaian terburuk 8 pada skala 0 sampai 10. Sama bagi kedua pasien, tapi penilaian terakhir sebelum akhir prosedur adalah 7 untuk pasien A dan hanya 1 untuk pasien B. Oleh karena itu, rata-rata puncak akhir untuk pasien A adalah 7,5 dan untuk pasien B hanya 4,5. Sebagaimana diperkirakan, pasien A menyimpan ingatan yang lebih buruk mengenai kejadian itu daripada pasien B.
Pasien A bernasib buruk karena prosedurnya berakhir pada saat yang buruk, sehingga ingatannya tidak menyenangkan. Sekarang kita punya banyak sekali data. 2 pengukuran utilitas pengalaman, total hedonimeter dan penilaian retrospektif yang berbeda secara sistematis. Total hedonimeter dihitung oleh pengamat dari laporan individu yang mengalami dari menit ke menit. Kami sebut penilaian itu berbobot durasi karena perhitungan luas daerah di bawah kurva. Memberi bobot yang sama bagi semua waktu. 2 menit rasa sakit tingkat 9, 2 kali lebih buruk daripada 1 menit rasa sakit tingkat 9. Namun temuan percobaan itu dan yang lain menunjukkan bahwa penilaian retrospektif tak peka terhadap durasi dan memberi bobot lebih besar kepada 2 saat, puncak dan akhir. Jadi yang mana yang harus diperhatikan? Apa yang sebenarnya dokter lakukan? Pilihannya punya dampak bagi praktik kedokteran. Kami memperhatikan bahwa jika tujuannya mengurangi ingatan rasa sakit pasien, mengurangi intensitas puncak rasa sakit dapat lebih penting daripada mengurangi durasi prosedur. Berdasarkan penalaran yang sama, pemulihan bertahap boleh jadi lebih baik daripada pemulihan mendadak jika pasien mendapat ingatan lebih baik ketika rasa sakit di akhir prosedur relatif sedikit. Jika tujuannya mengurangi jumlah rasa sakit yang benar-benar dialami, melakukan prosedur dengan cepat mungkin langkah yang tepat. Kalaupun itu meningkatkan intensitas puncak, rasa sakit dan menghasilkan kenangan buruk. Yang mana di antara kedua tujuan itu yang Anda anggap paling meyakinkan? Saya belum melakukan survei, tapi kesan saya sebagian besar akan memilih mengurangi ingatan mengenai rasa sakit. Saya menganggap ada gunanya memikirkan dilema ini sebagai konflik kepentingan antara dua diri yang tidak sama dengan dua sistem. Diri mengalami adalah yang menjawab pertanyaan, apakah sekarang sakit? Diri mengingat adalah yang menjawab pertanyaan, bagaimana rasanya secara keseluruhan. Hanya ingatan yang kita simpan dari pengalaman hidup, dan karena itu satu-satunya sudut pandang yang bisa kita pakai selagi kita memikirkan kehidupan kita adalah sudut pandang diri mengingat. Satu komentar yang saya dengar dari hadirin sudah satu kuliah menggambarkan sukarnya membedakan ingatan dan pengalaman. Dia bercerita mengenai mendengar simfoni panjang di piringan yang tergores pada posisi dekat akhir simfoni, sehingga menghasilkan bunyi mengagetkan, dan dia bilang akhir yang jelek itu merusak seluruh pengalamannya. Tapi pengalamannya tak benar-benar rusak, hanya ingatannya yang rusak. Diri mengalami mendapat pengalaman yang hampir seluruhnya bagus, dan akhir yang buruk tak bisa membatalkannya karena pengalaman itu sudah terjadi. Orang yang berkomentar itu menilai jelek kejadian itu karena akhirnya sangat buruk, tapi nilai itu mengabaikan 40 menit kesenangan mendengar musik. Apakah pengalaman sebenarnya tak penting? Kacaunya pengalaman dengan ingatan mengenai pengalaman adalah ilusi kognitif yang kuat, dan kekacauan itulah yang membuat kita percaya bahwa pengalaman masa lalu bisa rusak. Diri mengalami tak punya suara, diri mengingat kadang keliru. Tapi dialah yang mencatat skor dan menentukan apa yang kita pelajari dalam hidup serta membuat keputusan. Yang kita pelajari dari masa lalu adalah memaksimalkan mutu ingatan masa depan, tak mesti pengalaman masa depan. Itulah tirani diri mengingat. Diri mana yang harus dipentingkan untuk menunjukkan kekuasaan membuat keputusan pada diri mengingat. Saya dan para kolega saya merancang satu percobaan menggunakan bentuk siksaan ringan yang akan saya sebut situasi tangan dingin. Nama teknisnya yang jelek adalah cold pressure. Para peserta diminta mencelup tangan sampai sebatas pergelangan dalam air yang dingin sehingga menyakitkan sampai mereka diperbolehkan mengangkat tangan lalu diberi handuk hangat. Para peserta percobaan kami menggunakan tangan lainnya untuk memencet tombol-tombol arah yang mencatat rasa sakit yang sedang mereka alami. Komunikasi langsung dari diri mengalami mereka. Kami memilih suhu yang menyebabkan rasa sakit lumayan, tapi masih bisa ditanggung. Tentu saja para peserta yang sukarela boleh mengangkat tangan kapan saja, tapi tak ada yang melakukannya.
Tiap peserta menjalani 2 kali episode tangan dingin. Episode pendek berupa 60 detik mencelup tangan dalam air bersuhu 14 derajat Celcius yang dirasakan dingin menyakitkan tapi tak tertahan. Pada akhir 60 detik, pelaku percobaan menyuruh peserta mengeluarkan tangan dari air dan memberi handuk hangat. Episode panjang berlangsung selama 90 detik. 60 detik pertamanya identik dengan episode pendek. Pelaku percobaan tak berkata apa-apa pada akhir 60 detik. Dia malah membuka katup yang mengalirkan air yang sedikit lebih hangat selama 30 detik tambahan. Suhu air naik kira-kira 100 derajat. Cukup untuk dirasakan sebagai pengurangan kecil intensitas rasa sakit yang dialami peserta. Para peserta kami beritahu bahwa mereka akan mengalami 3 tes tanpa tangan dingin. Tapi sebenarnya mereka hanya mengalami episode pendek dan panjang, masing-masing dengan tangan yang berbeda. Tiap tes terpisah 7 menit. 7 menit sesudah tes kedua, para peserta diberi pilihan mengenai tes ketiga. Mereka diberitahu bahwa salah satu pengalaman mereka bakal diulang dengan keadaan persis sama dan bebas memilih mau mengulang pengalaman dengan tangan kanan atau tangan kiri. Tentu saja separuh peserta mendapat episode pendek dengan tangan kanan, separuhnya lagi dengan tangan kiri. Separuh mengalami episode pendek duluan, separuhnya lagi mengalami yang panjang lebih dulu, dan lain-lain. Percobaannya dikendalikan dengan hati-hati. Percobaan itu dirancang untuk menciptakan konflik antara kepentingan diri mengalami dan diri mengingat, juga antara utilitas pengalaman dan utilitas keputusan. Dari sudut pandang diri, mengalami episode panjang jelas lebih buruk. Kami memperkirakan diri mengingat berpendapat berbeda. Aturan puncak akhir memprediksi ingatan lebih buruk untuk episode pendek, dan pengabaian durasi memprediksi bahwa perbedaan antara 90 detik dan 60 detik rasa sakit akan diabaikan. Oleh karena itu kami memprediksi bahwa para peserta bakal mendapat ingatan lebih baik atau kurang buruk terhadap episode panjang dan memilih mengulang yang itu. Itulah yang mereka lakukan. Sejumlah 80% peserta yang melaporkan bahwa rasa sakit yang mereka alami berkurang pada tahap akhir episode panjang memilih mengulang episode panjang sehingga menyatakan diri bersedia menderita rasa sakit yang tak dibutuhkan selama 30 detik lebih lama dalam tes ketiga yang akan datang. Para peserta yang lebih memilih episode panjang bukan masokis dan tidak sengaja memilih untuk mendapat pengalaman yang lebih buruk. Mereka hanya membuat kesalahan. Andai kami tanya mereka, apa Anda bakal lebih suka merendam tangan dalam air dingin selama 90 detik atau kurang? Mereka pasti bakal memilih episode pendek. Tapi kami tidak menggunakan pertanyaan itu dan para peserta melakukan apa yang wajar. Mereka memilih mengulang episode yang ingatan terhadapnya kurang buruk. Para peserta tahu benar yang mana episode yang lebih panjang. Kami tanya mereka, tapi mereka tak menggunakan pengetahuan itu. Keputusan mereka dikuasai oleh satu aturan sederhana, pilihan intuitif, pilihan yang paling disukai atau paling sedikit tak disukai. Aturan-aturan ingatan menentukan seberapa banyak mereka tak menyukai kedua pilihan, yang pada gilirannya menentukan mana yang mereka pilih. Percobaan tangan dingin seperti teka-teki suntikan lama saya mengungkap kesenjangan antara utilitas keputusan dan utilitas pengalaman. Preferensi-preferensi yang kita amati dalam percobaan ini adalah contoh lain efek kurang itu lebih yang telah kita temui di kesempatan terdahulu. Salah satunya adalah penelitian Christopher Hayes ketika penambahan beberapa piring ke set berisi 24 piring menurunkan nilai total karena sebagian piring yang ditambahkan sudah pecah. Yang lainnya, Linda, perempuan aktivis yang dianggap lebih mungkin menjadi kasir bank feminis ketimbang kasir bank. Kemiripannya bukan karena kebetulan. Fitur operasi sistem 1 yang sama menjelaskan ketiga situasi. Sistem 1 mewakili set dengan rata-rata, norma, dan prototipe, bukan dengan jumlah.
Tiap episode Tangan Dingin adalah satu set momen yang disimpan diri mengingat sebagai satu momen prototipe. Itu menimbulkan konflik bagi pengamat objektif yang mengevaluasi episode Tangan Dingin berdasarkan laporan diri mengalami. Yang penting adalah luas daerah di bawah kurva, yang mencatat rasa sakit seiring waktu. Hakikatnya adalah jumlah, sementara itu ingatan yang disimpan diri mengingat adalah satu saat representatif, yang sangat dipengaruhi puncak dan akhir. Tentu saja evolusi dapat merancang ingatan hewan agar menyimpan keseluruhan. Sebagaimana yang benar terjadi pada beberapa kasus, seekor bajing perlu tahu total jumlah makanan yang sudah disimpannya, dan perwakilan ukuran rata-rata kacang simpanan bukanlah pengganti yang baik. Namun, keseluruhan rasa sakit atau nikmat seiring waktu boleh jadi kurang penting secara biologis. Misalnya, kita tahu tikus menunjukkan pengabaian durasi untuk kenikmatan dan rasa sakit. Di satu percobaan, tikus terus-menerus dihadapkan dengan urutan ketika menyalanya cahaya menandakan kejutan listrik akan terjadi. Tikus cepat belajar takut cahaya itu dan intensitas rasa takutnya dapat diukur dengan beberapa tanggapan fisiologis. Temuan utamanya adalah durasi kejutan listrik hanya sedikit atau tidak berpengaruh terhadap rasa takut. Yang penting hanyalah intensitas rangsangan yang menyakitkan. Penelitian klasik lain menunjukkan bahwa rangsangan listrik terhadap area tertentu di otak tikus dan area yang sama di otak manusia menghasilkan sensasi kenikmatan yang kuat, yang begitu kuat di beberapa kasus sehingga tikus yang bisa merangsang otaknya agar merasakan kenikmatan dengan menekan tuas akan mati kelaparan karena terus-menerus menekan tuas tanpa ingat makanan. Rangsangan listrik yang menimbulkan kenikmatan bisa diberikan dengan berbagai intensitas dan durasi. Lagi-lagi hanya intensitas yang penting. Sampai titik tertentu, peningkatan durasi rangsangan tak tampak meningkatkan keinginan hewan mendapatkannya. Aturan-aturan yang mengatur diri mengingat pada manusia punya sejarah evolusioner panjang. Biologi versus rasionalitas. Gagasan paling berguna dalam teka-teki suntikan yang menarik saya bertahun-tahun lalu adalah bahwa utilitas pengalaman serangkaian suntikan yang sama menyakitkan bisa diukur dengan hanya menghitung jumlah suntikan. Jika semua suntikan sama menyakitkan, 20 suntikan itu 2 kali lebih buruk daripada 10 suntikan. Dan pengurangan dari 20 ke 18 serta pengurangan dari 6 ke 4 itu sama nilainya. Jika utilitas keputusan tidak cocok dengan utilitas pengalaman, ada yang salah dengan keputusannya. Logika yang sama berlaku di percobaan Tangan Dingin. Satu episode rasa sakit yang berlangsung selama 90 detik lebih buruk daripada 60 detik pertama episode itu. Jika orang sengaja memilih episode yang lebih lama, ada yang salah pada keputusan mereka. Di teka-teki awal saya, kesenjangan antara keputusan dan pengalaman berasal dari penurunan kepekaan. Perbedaan antara 18 dan 20 kurang berkesan dan tampak bernilai lebih kecil dibanding perbedaan antara 6 dan 4 suntikan. Di percobaan Tangan Dingin, kesalahan mencerminkan dua prinsip ingatan, pengabaian durasi dan aturan puncak air. Mekanismenya berbeda tapi hasilnya sama. Keputusan yang tidak sesuai dengan pengalaman. Keputusan-keputusan yang tak menghasilkan pengalaman terbaik yang dimungkinkan dalam perakiraan perasaan masa depan yang keliru. Keduanya kabar buruk bagi mereka yang percaya pada rasionalitas pilihan. Penelitian Tangan Dingin menunjukkan bahwa kita tak bisa sepenuhnya mempercayai preferensi kita untuk benar-benar mewakili kepentingan kita, biarpun didasarkan kepada pengalaman pribadi dan biarpun ingatan atas pengalaman tersebut baru terbentuk dalam seperempat jam sebelumnya. Selera dan keputusan dibentuk oleh ingatan, dan ingatan bisa keliru. Bukti tersebut menjadi tantangan besar terhadap gagasan bahwa manusia punya preferensi yang konsisten dan tahu cara memaksimalkannya. Sebagai satu tiang penopang model pelaku rasional, ketidakkonsistenan tertanam dalam rancangan akal budi kita. Kita punya preferensi kuat terhadap durasi pengalaman rasa sakit
dan kenikmatan. Kita ingin rasa sakit berlangsung singkat dan kenikmatan bertahan lama, tapi ingatan kita, suatu fungsi sistem satu telah berevolusi untuk mempresentasikan saat paling intens dalam episode rasa sakit atau kenikmatan puncak, dan perasaan kita episode itu berakhir. Ingatan yang mengabaikan durasi tidak akan mendukung preferensi kita atas kenikmatan panjang dan kesakitan singkat. Bicara tentang dua diri, kamu memikirkan pernikahanmu yang gagal dari sudut pandang diri mengingat saja. Perceraian itu seperti simfoni dengan bunyi jerit tak enak di belakangnya. Kenyataan bahwa akhirnya buruk tidak berarti seluruhnya buruk. Ini kasus pengabaian durasi yang buruk. Kamu memberi bobot yang sama ke bagian baik dan buruk pengalamanmu, biarpun bagian baiknya itu 10 kali lebih panjang daripada bagian yang buruk.